Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Audrey. Dan di hari yang spesial ini aku bakal menunjukin ke kalian semua tentang surat-surat yang aku dapat dari luar negeri. Ada dari Rusia, ada dari Malaysia, dari Taiwan, dari mana-mana. Juga aku bakal jelasin sedikit tentang apa itu snail mail. Jadi snail mail itu dari bahasa Inggris snail dan mail. Snail itu kan siput ya, itu kan jalannya lama. Jadi dia kayak mails ini jalannya lama seperti siput. Jadi emang kalau snail mail ini dia bakal sampai ke negara tujuan atau ke tempat kita tuh emang agak lama, yaitu sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Terus kapan sih aku mulai snail mail activities ini? Aku mulai snail mail activities ini sejak bulan Februari atau Maret 2016. Saat itu aku dapat mail pertama kali dari Belgium dan itu sangat-sangat menyenangkan banget karena aku benar-benar nggak expect dapat surat dari luar negeri. So, tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai dibuka salah satu mailnya. Oh ya, nanti di akhir video aku bakal kasih tahu kira-kira bagaimana sih cara memulai snail mail ini, kemudian harganya dan segala macamnya. So see you in the end of the video.
teman-teman udah lihat kan koleksi mails aku. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin sedikit tentang proses snail mail. Nah, biasanya di mails yang aku buat tuh aku tulisin tentang favorit-favorit aku apa, kesukaan atau binatang kesukaan atau punya peliharaan atau enggak. Terus basically kayak surat-suratan biasa gitu. Terus biasanya di surat itu aku juga tambahin stickers or labels or some like little gifts untuk dikirim ke mereka. Terus abis itu kalau misalnya udah beres semuanya, aku kirim ke kantor pos. Dan biasanya tuh di kantor pos nggak perlu bayar yang lain kecuali bayar perangkonya aja. Perangko aja tuh ya udah cukup banget buat kirim surat. Nah, biasanya kalau aku kirim ini harga perangkonya berkisar antara 7.000 sampai 15.000. Apa sih yang bikin perangko ini mahal? Jadi pertimbangannya itu adalah besar mails kamu, kemudian beratnya seberapa berat gitu, tebal atau enggak, kemudian kayaknya aku lupa sih jauh atau enggaknya itu pengaruh atau enggak, tapi kayaknya itu lumayan pengaruh juga buat kirim. Jadi 7 sampai 15.000 tuh kira-kira udah yang paling mentok ya, udah paling mahal. Jadi itu menurut aku masih worth it sih, karena untuk surat-suratan buat main-mainan kan nggak perlu yang terlalu mahal-mahal banget. Jadi aku senang banget sama style mail activities ini. Terus kalian jangan perlu terus kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya mailsnya itu lama datangnya, karena emang namanya juga snail mail, pasti nyampenya lama karena dia bisa ada dengan airmail, dengan udara, atau pakai mail yang biasanya pakai kapal laut. Biasanya yang pakai kapal laut lebih lama sih dibanding yang airmail. Tapi sejauh ini mail-mails aku sih lumayan nyampe ke luar negeri itu juga, sebagian besar atau semuanya mungkin sukses gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa mulai cari-cari temen di Instagram, karena Instagram itu kan platform kamu bisa ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara dan jenis kelamin dan umur, dan interest juga. Jadi kamu bisa kasih hashtag di foto kamu atau di profile, bilang pen pals wanted or snail mail atau snail mail wanted atau pen pals around the world, yang pokoknya yang berhubungan dan snail mail, pen pal atau dan segala macamnya. Jadi biasanya mereka bakal lihat-lihat Instagram kamu, kalau misalnya lihat dari dia juga lagi nyari dan pakai hashtag yang sama. Kemudian kalau misalnya mereka tertarik, pasti mereka bakal hubungin kamu gitu. So, kalau misalnya kamu tertarik duluan juga jangan khawatir atau jangan takut atau jangan sungkan buat hubungin mereka langsung. Karena aku juga ada beberapa penpal aku yang emang aku temuin dan aku suka banget dari feedsnya, dari ini bikin mailsnya bagus-bagus, lucu-lucu gitu. Jadi aku kayak kontak dia kayak, hai mau nggak tukeran snail mail gitu. Ntar perkenalan dikit, kemudian kalau misalnya diiyain bisa tukeran alamat, terus nanti oh ya mau siapa dulu nih kirim mailsnya gitu. Jadi sesuai perjanjian kalian aja di situ mau siapa duluan gitu. Terus apa lagi ya, udah sih kayaknya itu aja yang aku tunjukin. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau misalnya kalian punya suatu rekomendasi video yang bisa aku buat, komen di bawah ini, nanti suatu saat nanti aku bisa buat. Bye.